Halo semuanya, balik lagi sama gue Cepi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, semuanya sehat dan bahagia selalu. Jadi gue pengen nanya nih sebelum kita mulai ke video kali ini. Gue mau nanya, siapa sih dari kalian yang suka Ghibli? Ayo, angkat tangan. Nggak, nggak ada. Iya, 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 ya udah sih. Tapi gue pengen tetap lanjut ya, gue pengen tetap lanjut video ini. Dan ya kalau gue pribadi, gue itu suka banget sama anime-anime dari Ghibli. Tapi kayaknya nggak ada sih orang yang benci Ghibli, pasti pada suka lah kalau udah nonton Ghibli. Udah pasti oke lah, Ghibli terbaik. Oke, kalau gue sendiri sih suka, dan gue paling suka sama karakter yang namanya Totoro ya, dari anime Tonari no Totoro. Kalau kalian tahu, harusnya kalian tahu sih, kalau kalian lihat gambarnya ini pasti kalian kenal genderuwo yang satu ini ya. Oke, jadi yang belum tahu, Ghibli ini adalah sebuah studio film animasi yang berbasis di Koganei, Tokyo, Jepang. Film-film animenya ini mengandung unsur-unsur yang ya bisa dibilang provokatif, imajinatif, emosional, dan telah mendapatkan pujian yang luas dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya ini studio bukan studio ecek-ecek. Jadi udah besar dari dulu, udah terkenal nih studio anime, dan masih memproduksi anime-animenya sampai sekarang gitu. Walaupun yang akhir-akhir ini bukan anime 2D ya, melainkan anime 3D terakhir itu. Beberapa film Ghibli juga pernah mendapatkan nominasi, bahkan memenangkan piala Oscar atau biasa disebut dengan Academy Award. Salah satunya adalah Spirited Away yang memenangkan 75 Academy Award di tahun 2003 dengan kategori Best Animated Feature, yang menjadikan anime ini adalah satu-satunya movie anime yang pernah menang piala Oscar. Beberapa filmnya Ghibli selain Spirited Away juga pernah mendapatkan nominasi, bahkan menang award juga, tapi biasanya itu award lokal dari Jepang. Jadi nggak cuma Spirited Away doang. Jadi apa sih yang bikin orang-orang itu tertarik buat nonton film dari Ghibli? Di sini gue bakal melihat dari pandangan gue sendiri ya. Jadi ini yang gue rasain saat gue nonton film-film dari Ghibli. Kenapa gue sampai suka banget sama Ghibli itu gue bakal bahas di video kali ini. Ya, dan semoga bisa mewakili teman-teman semua yang baru mau nonton film-filmnya Ghibli tapi bingung nih apa sih bagusnya dari Ghibli. Nah, mungkin video ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, langsung aja. Inilah 5 alasan kenapa kalian harus nonton film-filmnya Ghibli. Let's go. Oke, ceritanya unik dan beragam. Sebenarnya kalau ngelihat masalah cerita, genre itu sebenarnya kan sesuai selera aja ya. Jadi subjektif banget gitu. Untungnya Studio Ghibli ini punya banyak cerita yang unik-unik. Jadi kalian tinggal nonton dengan genre yang kalian suka aja. Misal kalian bisa nonton Grave of Fireflies kalau misalnya kalian pengen nonton yang serius banget gitu, Grave of Fireflies atau Princess Mononoke. Dan kalau mau nonton yang fantasi, kalian juga bisa nonton Spirited Away atau Howl's Moving Castle. Terus juga banyak anime-anime lagi dari Studio Ghibli yang unik-unik gitu. Contohnya Babi Jadi Pilot di film Porco-Rosso, terus kastil di angkasa di Laputa. Terus ya banyak deh sesuatu hal yang unik dan jalan ceritanya unik itu ada di film-filmnya Ghibli gitu. Terus yang gue rasain saat nonton film-film dari Studio Ghibli ini adalah gue berasa kayak didongengin gitu sama pembuat studionya, Miyazaki Hayao, pendiri dari Ghibli dan juga writer dari mayoritas film-filmnya Ghibli. Next, visualnya yang manjain mata banget. Jadi alasan selanjutnya kenapa kalian harus nonton film-filmnya Ghibli itu adalah kalian bisa cuci mata di sini. Visualnya tuh bagus-bagus banget gitu. Jadi kalian tuh berasa kayak nonton anime-anime di tahun 2000-an awal. Padahal ya, anime-anime Ghibli itu rata-rata ada di tahun 80-an, 70-an, 80-an, 80-an sih. 80 sampai 90-an. Gitu. Tapi kalian kalau nonton ini nggak berasa banget itu aura anime 80-an tuh nggak berasa banget, karena ini menurut gue ya kayak anime-anime di tahun 2000-an visualnya. Warnanya bagus, visualnya khas, artnya khas, kayak dilukis. Bahkan wallpaper gue aja sekarang ini
wallpaper laptop ya, ini adalah dari Princess Mononoke gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian nonton film-filmnya Ghibli, kalian itu akan disuguhkan dengan berbagai macam pemandangan yang super duper estetik ya. Ya super duper indah, warnanya pop up di mana-mana, warna semua itu keluar semua. Wah, itu asik banget sih kalau nonton film-film Ghibli. Satisfying banget di mata gitu. Oke. Yang ketiga, film-filmnya banyak yang emosional. Emosional di sini nggak cuman nangis-nangis doang ya, tapi juga ada beberapa anime, movie dari Ghibli ini bisa bikin kita kesel, kita bisa bikin gemes. Itu emosi kita tuh kayak dibikin naik gitu. Penyebabnya tuh bermacam-macam ya, mulai dari antagonisnya yang ngeselin, sensasi kabur dari penjahat kalau misalnya yang adventure, terus sampai endingnya nih yang bisa bikin air mata tuh ngalir gitu. Itu bisa ada di anime Ghibli ini gitu. Emang agak lebay ya, tapi ya memang seperti itu kenyataannya. Banyak anime-anime Ghibli yang bisa bikin kita tuh emosional gitu. Next, karakter yang ikonik. Banyak karakter di film-film dari studio Ghibli yang menurut gua ikonik dan juga memorable. Bahkan kita bisa tahu nih, ini anime apa cuman lihat dari karakternya doang. Contoh tadi Totoro, itu dari Tonari no Totoro, dan juga merupakan maskot dari studio Ghibli ini. Terus juga ada Kaonashi atau Noves dari Spirited. Terus banyak karakter yang bisa kalian ketahui animenya apa cuman dari lihat karakternya aja. Walaupun karakternya ini karakter minor sebenarnya, tapi bisa kalian tahu gitu ini anime apa. Dan mostly mereka itu gemes-gemesin semua ya. Totoro, Noves tadi. Terus ada Gigi. Gigi itu kucingnya si Kiki di Kiki Delivery Service dan lain-lain. Banyak deh pokoknya. Next, yang terakhir adalah pelajaran hidup. Ya, banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari tentang hidup di anime-anime dari Ghibli ini. Kayak kita tuh harus melindungi orang-orang terkasih kita. Terus kalau kita mau menginginkan sesuatu, kita itu harus berusaha dengan baik semaksimal mungkin. Sampai memperlihatkan bagaimana susahnya hidup di saat perang. Itu kan bikin kita tersadar gitu. Wah, kita jadi orang harus bersyukur gitu. Ada orang-orang yang lebih parah nih, ada cerita-cerita yang lebih parah daripada cerita hidup gua gitu. Jadi benar-benar banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari anime-anime yang mungkin bisa membuka mata kalian. Kalau hidup lu itu nggak cuman gitu-gitu doang gitu. Ya, jadi itulah 5 alasan kenapa kalian harus nonton anime-anime dari studio Ghibli. Ya, walaupun sebenarnya list kali ini atau alasan-alasan ini bisa kalian temui di anime-anime zaman sekarang gitu. Anime-anime sekarang. Tapi Ghibli itu kayak kerasa beda gitu. Kerasa beda feel-nya saat kalian nonton film-film atau movie anime zaman sekarang. Atau series deh. series atau movie di anime zaman sekarang. Itu kerasa beda banget rasanya. Kayak ada dunia tersendiri gitu antara dunianya yang ini, anime-anime sekarang, sama anime-anime Ghibli yang notabene adalah anime-anime dulu gitu. Jadi kayak ya beda gitu feel-nya. Kalian harus nonton sendiri deh. Kalian harus nonton sendiri deh kalau kayak gitu. Oke, ya itulah 5 alasan kenapa kalian harus nonton film-film dari studio Ghibli. Jadi kalau kalian setuju sama gue, kalian boleh like video ini, di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen nonton film-filmnya Ghibli, ada banyak banget di Netflix. Jadi kalian tinggal buka aja Netflix kalian nonton tuh satu-satu. Lengkap banget, sok dilihat-lihat aja deh. Ya udah gitu aja untuk hari ini, untuk video dari gua. Kalau ada yang kurang atau punya saran untuk video-video lain, boleh share di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian udah nyaman dengan channel gua, kalian boleh subscribe dan juga nyalain loncengnya. Bantu gua mengembangkan channel ini. channel ini, mengembangkan channel ini ya. Ya, jadi mohon dukungan kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Cepi pamit. See you, bye bye.